Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah pendekatan, yaitu pendekatan Solution Focused Drive Counseling Therapy. Nah, pembuatan video kali ini juga merupakan tugas final dari mata kuliah teori dan praktik konseling postmodern yang diampu oleh Dr. Farida Aryani, SPD MPD. Baik, langsung saja untuk penjelasan materi kita kali ini mengenai pendekatan Solution Focused Drive Counseling Therapy atau pendekatan SFBC. Nah, yang pertama yaitu sejarah dari SFBC ini, di mana pada tahun 1980-an Inso Kimberg dan suaminya yaitu Desazer mengembangkan sebuah pendekatan konseling postmodern yang disebut Solution Focused Drive Counseling atau SFBC. Nah, pada awalnya diterapkan pada terapi atau konseling keluarga dan selanjutnya digunakan untuk mengatasi masalah alkohol dan narkoba. SFBC ini merupakan konseling berbasis kompetensi yang berfokus pada sumber daya dan kekuatan daripada kegagalan individu atau konseli. Mengapa disebut dengan terapi singkat? Karena eksplorasi masalah tidak begitu mendalam, sehingga hanya membutuhkan beberapa kali pertemuan saja, yaitu 5-6. Nah, baik, selanjutnya yaitu pengertian dari Solution Focused Drive Counseling. SFBC sendiri ini merupakan pendekatan yang berbasis pada potensi dan kekuatan konseli yang berfokus pada solusi dan masa depan. Disebut singkat karena pada tahap identifikasi masalah eksplorasinya menjadi lebih pendek dan mengabaikan deskripsi masalah secara lengkap. Dengan kata lain, SFBC itu tidak berpusat pada penyebab terjadinya suatu masalah, tapi lebih kepada solusi dari masalah tersebut. Nah, terapi singkat yang berfokus pada solusi didasarkan pada asumsi optimistik bahwa seseorang adalah individu yang sehat dan kompeten dan mempunyai kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Adapun asumsi utama dari SFBC tentang hakikat perubahan, yang pertama adalah konseli memiliki sumber daya dan kekuatan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, perubahan itu pasti terjadi, di mana konselor SFBC yakin bahwa dalam kehidupan sehari-hari selalu terjadi yang namanya perubahan. Ketiga adalah peran konselor. Nah, peran konselor adalah mengidentifikasi dan mempertahankan perubahan. Keempat, konselor tidak perlu mendalami masalah untuk mengatasi keluhan dari konseli. Yang kelima, perubahan kecil mutlak diperlukan. SFBC meyakini bahwa perubahan kecil akan membawa dampak menuju perubahan yang lebih besar. Dan yang terakhir, konseli sebagai ahli dalam menetapkan tujuannya. Konselor SFBC meyakini bahwa setiap orang memiliki cara yang unik dalam menemukan solusi atau masalah yang tengah Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap konseling SFBC. Nah, di sini tahap konseling SFBC itu yaitu terdiri dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4 itu tahap terminasi. Nah, sesi 1. Dari sesi 1 ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah klasifikasi peran konselor dan konseli. Yang kedua adalah deskripsi masalah. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Yang keempat, bergerak menuju solusi atau pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah menutup pertemuan pertama. Sedangkan untuk sesi 2 dan sesi berikutnya, yang pertama ada eliciting. Eliciting itu mengidentifikasi eksepsi atau pengecualian yang telah membuat konseli merasa lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua adalah amplifying, yaitu menguatkan eksepsi. Yang ketiga scaling progress, yaitu meneguhkan keberhasilan dan kekuatan konseli. Dan yang terakhir adalah ending, dimana yaitu diakhiri dengan melakukan break dan homework. Sedangkan untuk tahap terminasi atau sesi 4 yaitu mengakhiri sesi konseling dengan memastikan bahwa tujuan yang diinginkan telah tercapai. Untuk selanjutnya yaitu mengenai teknik-teknik konseling dari pendekatan SFBC.
Nah, pendekatan SFBC itu sendiri terdiri dari beberapa teknik. Untuk yang pertama yaitu pertanyaan keajaiban. Pertanyaan keajaiban adalah cara untuk menanyakan tujuan yang datangnya dari konseli itu sendiri. Pertanyaan ini membantu konseli untuk berpikir luas tentang kemungkinan-kemungkinan baru untuk masa depan yang akan datang dan membayangkan bagaimana hidup mereka akan berubah ketika permasalahan yang dihadapinya selesai. Yang kedua adalah pertanyaan eksepsi atau pengecualian, di mana bertujuan untuk memberdayakan konseli dalam menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga adalah pertanyaan skala, meminta konseli untuk menilai posisi mereka pada skala 1 sampai 10, di mana skala 1 itu menunjukkan mereka dalam situasi yang paling tidak diinginkan, dan skala 10 adalah situasi yang sangat mereka inginkan. Selanjutnya adalah pertanyaan coping, yaitu untuk menunjukkan pada konseli bahwa meskipun keadaan tidak lebih baik, tapi juga tidak terlalu buruk. Yang keenam ada pertanyaan perubahan prasesi. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada diri konseli sebelum bertemu dengan konselor untuk melakukan sesi konseling pertama kalinya. Dan yang terakhir adalah tugas formulasi pertama, di mana tujuannya untuk membantu konseli agar memantau tindakan dan lingkungan mereka yang membuat konseli menjadi lebih baik dan ingin terus dia pertahankan. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai hubungan konseling. Nah, dalam proses konseling, hubungan terbaik adalah hubungan yang kolaboratif, yaitu di mana konselor sebagai ahli dalam proses konseling dan dalam posisi tidak tahu atas diri konseli, sementara si konseli adalah ahli dari kehidupannya. Adapun jenis-jenis hubungan antara konselor dan konseli ada 3, yaitu pertama tipe pelanggan, yang kedua tipe pengeluh, dan yang ketiga adalah tipe pengunjung. Untuk tipe pelanggan sendiri yaitu konseli yang memahami masalah yang dihadapinya dan memiliki tujuan yang jelas, di mana mereka memahami tanggung jawabnya dan termotivasi untuk berubah. Untuk tipe pelanggan, untuk tipe pengeluh, konseli yang dapat mengidentifikasi tujuan tetapi tidak memiliki motivasi untuk bertindak. Sedangkan untuk tipe pengunjung, di mana konseli yang tidak jelas masalah dan tujuannya datang kepada konselor. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan materi mengenai pendekatan Solution Focus Drive Counseling. Nah, selanjutnya kita akan melangkah pada video proses konseling dari pendekatan SFBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Novi, kalau Ibu boleh tahu, apa yang membuatmu menghubungi Ibu? Begini, Bu, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Ibu jika Ibu tidak sedang sibuk. Oh iya, Nak. Ibu justru sangat senang karena kamu sudah menghubungi Ibu dan kebetulan Ibu juga tidak ada kegiatan pada hari ini. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu, Nak? Kalau Bu lihat, sepertinya sesuatu yang serius ya? Iya, Ibu, saya merasa sulit menemukan sebuah pilihan. Oke, jadi kamu merasa sulit dalam menentukan pilihan, seperti itu? Betul, Ibu. Baik, Nak. Ibu sangat mengerti apa yang kamu rasakan, tapi sebelum berbicara lebih lanjut, Ibu ingin meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya agar lebih efisien dan teratur. Bagaimana kalau sesi konseling ini kita laksanakan selama 45 menit? Saya setuju, Ibu. Sebelumnya saya minta tolong agar hal ini tidak diketahui oleh orang lain, Ibu. Tenang saja, tidak akan ada orang lain yang mengetahui masalah ini karena dalam konseling ada asas kerahasiaan.
Nah, di mana konselor bertanggung jawab merahasiakan semua mengenai konseli jika konseli tidak mengizinkan itu diketahui oleh orang lain. Dan hal itu sudah diatur dalam kode etik konseling, Nak. Jadi, kamu tidak perlu merasa khawatir. Baik, Ibu. Terima kasih sebelumnya. Oke, sama-sama. Sekarang, coba ceritakan lebih jelas mengenai masalah yang sedang mengganjal di hatimu atau yang sedang mengganggumu. Begini, Bu. Kan sekarang saya sudah kelas 9 dan sebentar lagi akan memasuki bangku SMA. Oke, baik. Lantas apa yang membuatmu merasa bingung dan merasa kesulitan? Sebenarnya dari awal saya sudah merencanakan akan melanjutkan sekolah ke SMA 1 Majene bersama sahabat-sahabat saya, Ibu. Tetapi orang tua saya justru menyarankan saya harus sekolah di SMA Negeri 2 Majene, Ibu. Oke, sepertinya Ibu lihat ada perbedaan pendapat antara kamu dengan orang tua kamu. Lantas apa yang menjadi alasan orang tuamu menyarankan kamu untuk sekolah di SMA 2 Majene? Saya punya 2 kakak, Ibu, dan dua-duanya alumni SMA 2. Begitupun dengan om dan tante saya. Orang tua saya mungkin itulah alasannya sehingga mereka juga menyarankan saya lanjut di SMA 2 agar bisa mengikuti jejak kakak saya yang sekarang bisa kuliah di universitas negeri yang banyak diminati, Bu. Oke, saya mengerti maksudmu, Nak. Lantas, dari dirimu sendiri, apa yang menjadi alasanmu bersikeras melanjutkan sekolah di SMA 1? Pertama, karena semua sahabat saya akan lanjut di sana dan letak sekolahnya juga strategis, berada di tengah-tengah kota, Ibu. Oke, sekarang Ibu mulai melihat tampak jelas perbedaan pilihanmu dengan orang tuamu. Itulah yang membuat saya sulit memilih, Ibu, karena di sisi lain saya takut menentang pilihan orang tua dan membuat mereka kecewa. Tapi di sisi lain saya ingin melanjutkan sekolah di sekolah pilihan saya sendiri, Ibu. Oke, kalau begitu, kalau Ibu memberi kamu skala penilaian antara 1 sampai 10, di mana adalah 1 adalah kebingungan yang benar-benar membuatmu merasa sulit menentukan pilihan, dan 10 adalah perasaan bebas di mana kamu bisa memutuskan pilihan kamu. Menurut kamu, kamu sendiri berada di skala berapa? Saya rasa di skala 4, Ibu. Berarti kamu berada pada kebingungan yang benar-benar menyulitkanmu. Apa yang membuatmu bertahan dengan pilihan orang tuamu sedangkan kamu dalam keadaan bingung begini? Saya sangat takut jika mereka marah dan merasa kecewa atas pilihan saya, Ibu. Kira-kira apa yang menjadi keuntungan bagimu jika kamu sekolah di SMA 1, begitupun juga jika kamu sekolah di SMA 2? Jika di sekolah di SMA 2, kemungkinan besar saya bisa mengikuti jejak kakak-kakak saya untuk berkuliah di universitas negeri. Sedangkan di SMA, keuntungannya saya akan merasa sangat senang bisa sekolah di sekolah impian saya dan bisa tetap bersama dengan sahabat-sahabat saya, dan tentunya saya akan belajar bersungguh-sungguh hingga mendapat prestasi serta lulus dengan nilai tinggi, Ibu. Oke, baik. Saya paham. Lantas bagaimana dengan kerugiannya apabila kamu sekolah di SMA 1, begitupun juga apabila kamu sekolah di SMA 2? Kerugiannya yaitu, Ibu, jika saya sekolah di SMA 2, bisa saja saya tidak serius dalam belajar, akan bermalas-malasan karena merasa tidak nyaman jika berada di sana. Sedangkan di SMA 1, kalau saya tidak bisa melanjutkan kuliah setelah lulus dari sana, orang tua akan menyalahkan saya atas pilihan yang saya ambil. Kalau begitu, apa pernah kamu berpikir ketika kamu bermalas-malasan dalam belajar, maka kamu akan lulus dengan nilai yang baik? Sejatinya, tugas seorang siswa adalah belajar, Nak Novi. Jadi, tidak ada alasan apapun untuk bermalas-malasan dalam belajar.
Oke, baik. Selanjutnya, apakah boleh Ibu tahu, apa pernah kamu memiliki keinginan menyampaikan pilihanmu itu kepada kedua orang tuamu? Belum, Ibu. Saya merasa takut untuk menyampaikan hal itu pada mereka. Oh, begitu. Baiklah, sekarang Ibu meminta kamu memejamkan mata sebentar dan coba bayangkan bila nanti malam kamu tertidur dan ketika kamu bangun, kamu mendapat kekuatan yang membuat kamu berani menyampaikan pilihanmu kepada kedua orang tua dengan perasaan tenang, sehingga membuat orang tuamu dapat mempertimbangkan hal itu. Kira-kira apa yang akan kamu rasakan? Tentunya saya merasa sangat senang dan berterima kasih kepada orang tua saya, Ibu. Oke, jadi apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa menyampaikan keinginanmu itu kepada orang tuamu? Saya harus menyampaikan pilihan dan keinginan dan berbicara dengan tentang kepada orang tua, Ibu. Bagaimana kamu akan melakukannya? Saya akan berbicara ketika orang tua sedang duduk santai di depan TV setelah makan malam, Ibu. Oke, bagus sekali, Nak. Ibu yakin jika kamu belajar terbuka kepada orang tuamu, mereka pasti akan memahami kamu. Iya, Ibu. Nanti malam saya akan coba berbicara dengan mereka. Oke, baik. Tampaknya Ibu lihat kamu sudah matang dengan rencana-rencanamu itu. Sekarang, kalau Ibu memberi skala 1 sampai 10, di mana skala 1 kamu benar-benar berada dalam kesulitan dalam memilih, dan skala 10 kamu bebas menentukan apa yang menjadi pilihanmu. Dan kamu itu sekarang berada di skala berapa? Saya rasa saya berada di skala 8, Ibu. Oke, bagus sekali. Saya lihat ada peningkatan, yaitu dari awalnya dari skala 4 ke skala 8. Iya, Ibu. Sekarang saya sudah bisa mengambil keputusan dan menentukan pilihan saya. Saya akan menyampaikan kepada orang tua bahwa saya memilih SMA 1 sebagai sekolah lanjutan. Saya dan saya akan belajar bersungguh-sungguh agar saya bisa lulus dengan nilai tinggi, agar bisa melanjutkan kuliah di universitas negeri. Dan jika tidak diterima di SMA 1, saya akan memilih SMA 2 Majene, Ibu. Oke, bagus. Ibu bangga padamu, Novi. Kamu sudah bisa menentukan pilihanmu sendiri. Tidak terasa ya, kita sudah hampir 45 menit berada pada Zoom meeting ini, dan Ibu berharap kamu bisa membicarakan keputusanmu itu kepada kedua orang tuamu. Pasti, Ibu. Saya akan laksanakan. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, Novia. Terus apa masih ada yang ingin kamu sampaikan pada Ibu sebelum kita akhiri Zoom ini? Saya rasa sudah tidak ada, Ibu. Saya pamit dulu ya, Bu. Oke, baik. Jika begitu, silakan kamu melaksanakan kegiatan kamu yang lain, dan jangan sungkan untuk kembali lagi menghubungi Ibu jika ada hal lain yang ingin kamu sampaikan. Karena Ibu pasti akan sangat senang jika kamu menghubungi Ibu lagi nantinya. Oke, sampai di sini dulu ya. Ibu tutup Zoom-nya. Assalamualaikum. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam.